Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Miftauliana dengan NIM 220491 dari kelas RA5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perilaku keorganisasian yang berjudul Iklim Organisasi yang diampu oleh Bapak Wahid Al-Farizi, SEMM, CPM. Baik, yang pertama di sini ada definisi iklim kerja organisasi. Nah, ini mengacu pada suasana atau atmosfer yang dirasakan oleh karyawan di tempat kerja. Jadi, hal ini mencakup persepsi, sikap, dan perilaku yang terbentuk dalam lingkungan organisasi dan mempengaruhi produktivitas, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Lalu selanjutnya ada fungsi iklim kerja organisasi. Jadi iklim kerja organisasi ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong produktivitas karyawan. Hal ini membantu memastikan karyawan merasa nyaman, termotivasi, dan dapat berkontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Adapun iklim kerja yang positif dan kondusif dalam organisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi karyawan dan organisasi. Adapun tujuan iklim kerja organisasi. Nah, iklim kerja organisasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif, sehingga karyawan dapat berkinerja dengan optimal dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Lalu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kerja organisasi. Jadi, iklim kerja organisasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor utama yang sangat mempengaruhi iklim kerja organisasi antara lain kepemimpinan, struktur organisasi, teknologi, kebijakan, dan prosedur, serta karakteristik karyawan. Selanjutnya di sini juga dijelaskan tentang kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan ini merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif di dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi karyawan, mendorong kreativitas, dan membangun lingkungan kerja yang positif. Lalu adapun struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini merupakan kerangka yang menunjukkan tata hubungan antara fungsi, bagian, atau posisi, serta menjelaskan hierarki wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Jadi struktur organisasi yang efektif dapat mempengaruhi iklim kerja yang positif. Di sini pun dijelaskan tentang teknologi. Jadi teknologi itu memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim kerja organisasi. Infrastruktur organisasi, teknologi yang efisien dan terkini dapat meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan komunikasi dalam organisasi. Lalu adapun kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam organisasi dapat mempengaruhi iklim kerja. Kebijakan yang adil, transparan, dan konsisten dapat menciptakan iklim kerja yang positif.
Jadi prosedur yang efisien dan mudah dipahami juga dapat mendukung terciptanya iklim kerja yang kondusif. Lalu di sini yang terakhir ada karakteristik karyawan. Jadi karakteristik karyawan ini memainkan peran penting dalam membentuk iklim kerja organisasi. Faktor-faktor seperti latar belakang, kepribadian, motivasi, dan kompetensi karyawan dapat mempengaruhi dinamika tim dan interaksi di tempat kerja. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.